Memang ini nanti ada lapas, entah lapasnya apa, nanti belum ketahuan. Ini kemarin anaknya 3, cuman mati 1. Yang jelas mah ini wujud dari mimpi yang nggak sengaja dari seorang Ajis tuh. Dan karena Dari ini seorang Ajis, dari satu ruangan kamar yang sebulannya 300.000, kamar mandi di samping. Kalau kita nggak makan, pergi ke tetangga, baru dikasih sepiring balik lagi ke kamar. kita langsung arahnya ke danau. Apa yang membuat dakwah Akri mampu menghipnotis banyak orang? Saya ge make kain sarung bukan pengen dipanggil mualim, cocok orang disebut mualim, panggil ustad cocok. Syahrini konser tunggal di Singapura. Lalu mengapa Syahrini sampai menangis setelah konser selesai? Dia pernah jadi tukang gali lobang, tukang sayur. Menjelang Hari Raya Kurban besok, Aziz Gagap terlihat sangat sibuk mempersiapkan sapi-sapi peliharaannya untuk dijual. Meski berdagang, namun Aziz mengaku tidak mengejar untung semata. Seringkali ia menjual sapinya dengan harga pas-pasan. Ini dilakukan demi membantu masyarakat yang membutuhkan daging kurban. Nah, ini tempat jualan aja di sini, di pinggir kali. Udah hampir jalan mau 5 tahun ya. Alhamdulillah mau jalan 5 tahun. Dari ngerintis, dari cuman dari 1 ekor, 10 ekor. Udah lama-lama, yang tadinya awalnya cuman hanya buat kurban doang, beralih ke pemotongan. Kadang-kadang mereka mau korban gitu kan. Ya udah kita kasih. Walaupun pembeliannya 1.500.000 ya udah ambil aja gitu. Kadang-kadang kalau korban itu kan yang paling enak itu kan tidak ditawar gitu loh. Ya, kita hargain ya sepantasnya aja. Memiliki peternakan sapi maupun kambing sudah menjadi cita-cita Aziz sejak dulu. Namun impian itu baru tercapai sejak ia sukses menjadi seorang komedian terkenal. Aziz sempat jatuh bangun dan hidup sangat pas-pasan. Bahkan setelah berkeluarga dan punya anak pun, nasib tetap saja belum berpihak pada Aziz. Ya pernah jadi tukang gali lobang, tukang sayur, jadi tukang kompak, terus jadi tukang inian, tenda. Ya semua tuh yang keras. Yang buat Ais itu ya Ais jalanin aja. Kesedihan itu sampai kadang-kadang ini gue mau jadi apa sih sebetulnya gitu. Mau jadi pelawak kok susah amat. Sukses di dunia hiburan ternyata tak membuat Aziz lupa daratan. Ketika banyak artis berlomba-lomba membeli rumah megah ataupun menambah koleksi mobil mewah, Aziz justru mengambil jalan berlawan arah. Berikut ini beberapa investasi Aziz yang bikin kita terpana. Pertama adalah peternakan sapi ini. Di sini, meski sebagai pemilik, Aziz tak segan-segan turun langsung memberi makan sapi dan membersihkan kotorannya. Kenapa? Larinya kok ke hewan gitu loh. Hewan itu paling enak diajak bicara. Diajak curhatnya paling enak gitu loh. Jadi di saat kita lagi mumet ya kan, disinilah tempat Ais pribadi tuh curhat sama mereka. Kan kalau kita curhat sama sapi sama kambing, nggak mungkin kan dia ngadu lagi sama nying-nying gitu loh. Karena mereka paling enak. Dia cuma pendengar yang baik gitu loh. Yang kedua adalah peternakan kambing. Bagi Aziz,
Kambing ataupun domba tidak hanya sekedar hewan peliharaan. Kambing dan domba ini layaknya anak asuh yang diperlakukan secara khusus oleh Aziz. Ini anaknya. Yang dua nih. Ini anaknya. Ini alhamdulillah anaknya sudah ada. Dan ini warnanya aneh tuh. Kita mau lihat ini, insya Allah kalau memang ini nanti ada lapas, entah lapasnya apa, nanti belum ketahuan. Ini kemarin anaknya 3, cuman mati 1. Yang jelas mah ini wujud dari mimpi yang nggak sengaja dari seorang Aziz tuh. Dan karena Dari ini seorang Aziz, dari satu ruangan kamar yang sebulannya 300.000, kamar mandi di samping. Kalau kita nggak makan, pergi ke tetangga, baru dikasih sepiring balik lagi kamar. Selain sapi dan kambing, Aziz juga menginvestasikan uangnya dalam bentuk amal. Aziz mendirikan pondok pesantren untuk menunjang pendidikan anak-anak yatim asuhannya. Ais kepengen jangan ada lagi orang-orang atau anak-anak yang lain itu mengalami sekolah cuma sampai SD. Mereka mau ngelanjutin SMP, mereka nggak punya biaya. Karena apa? Itu sedihnya luar biasa. Karena apa? Begitu teman-teman kita sekolah, kita diam, ya kan? Gue kepengen gue sekolah gitu. Dan Ais itu ngalamin dengan hal itu gitu. Yang keempat, Aziz menanamkan modalnya untuk peternakan ikan dan lobster. Ini anak-anak lobster. Pembesaran. Nah, ini pembesaran lobster. Ini jual. Kalau kita ada pembelinya langsung. Ada datang. Ini yang pejantan. Ini pejantan. Kalau dia merah, Gampang. Panggil aja cewek. Kalau dia nyamperin, nah berarti ini jantan. Ibu. ini yang lagi nelur betina. Aduh. Udah nyampe. Tang pisang dah. Dia kalau udah nyapit begini nih. Sakit. Namun tidak hanya di bidang peternakan, kali ini Aziz rela terbang jauh-jauh ke Bangka Belitung guna menanamkan modalnya dalam bentuk wisata alam outbound. Aziz berharap outbound ini bisa segera rampung seperti yang sudah lama ia impikan. Jadi kolam renang itu nanti kita langsung arahnya ke danau gitu loh. Kedepannya nanti ada ini juga kata Baji kuda. Nanti Ada kuda. Jadi ada kebun binatang mini, permainan-permainan. Ya mungkin nggak sampai setahun lagi di sini sudah komplit ya. Seperti Aziz Gagap, Akri Patrio juga merasakan hidupnya berubah sejak terjun ke dunia hiburan khususnya komedi. Kini Akri merasakan buah kerja kerasnya. Namun seperti Aziz, Akri juga tak mau menghambur-hamburkan uang demi rumah ataupun mobil mewah. Akri malah seperti kembali ke kampung halaman, tatkala dirinya memutuskan untuk hidup bersama sapi-sapi peliharaannya. Selain itu, Akri juga terbilang sukses tatkala memutuskan untuk menjadi pendakwah. Lalu apa rahasia Akri hingga bisa membius masyarakat saat mendengar dakwahnya? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Kalau sudah duduk dekat sapi, kita sambil ngopi, sambil ngeteh-ngeteh. Itu udah surga dunia saya tuh. Punya nama besar, punya karir mengkilap, dan punya materi segunung tidak harus menjadi insan yang besar kepala. Seperti Akri Patrio, sukses menjadi seorang komedian, pemain sinetron, dan juga seorang pendakwah, Akri tetap membumi. Ia tak pernah melupakan sejarahnya yang berasal dari keluarga sederhana. Meski sudah sukses, Akri tetap menekuni bisnis peternakan sapi. Ia rela bergumul dengan bau kotoran sapi, karena selain bisa mendapat untung, Akri juga bisa beramal dari pekerjaan ini. Saya merasa sangat santai, benar-benar bisa melupakan segalanya. Kalau sudah duduk dekat sapi, kita sambil ngopi, sambil ngeteh-ngeteh. Itu udah surga dunia saya tuh. Jadi nggak terlalu mahal. Ketimbang harus duduk di tempat karaoke,
mahal. Kalau kita berkunjung ke peternakan sapi milik Akri, kita akan disuguhkan pemandangan